Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kau yang ngantuk apa ya? Kalau ngantuk mau bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak mandan pakai sing apa ya ewon kayaknya ya. Ewon. Kurang aja sih. Ewon dan sitik ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil tafarruqah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami cintai Naibul Imam Niabah Kebumen, yang semoga juga Allah berikan sabar istiqomah dalam mengemban amanah dan dimuliakan Allah. Yang kami hormati dan juga kami muliakan para alim, ulama, asatidz, guru-guru kami di lingkungan Niabah Kebumen dan juga masyarakat Gunung Sari, yang juga semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada pejabat pemerintah Desa Gunung Sari, Pak Carik, dan juga perangkat-perangkat lainnya yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah, dan juga kepada para ikhwan, Bapak Ibu semuanya, Mas, Mbak, Adik, semuanya yang hadir di majelis ini, semoga senantiasa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, kami berada di depan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan beberapa hal, namun bukan berarti tentu saya yang terbaik di sini, dan mungkin ya nanti dalam berbicara kami tidak bisa sehalus dan sebagus pembicara sebelumnya ya. Tadi pakai bahasa Jawa kayak mandan masya Allah gitu ya. Kira nyong apa kalau apa ya? Bagus banget. Soalnya ngomong apa jadi kayak rasanya kayak orang apa orang kepenak gitu. Bukan nggak sopan ya, tapi ini men kepenak. Wong yang tau nunggang motor nang Bandung, agi motoran pas lewat ujug-ujug nang mburi kuwi ana sing nyapa. Kan di kan Bandung, oh ya padha gitu, ini maksudnya jadi ngobrol karo motoran. Padahal orang kenalnya kan di jalan. Nah, platnya jari AA pada wong Kebumen. Nah, ternyata gara-gara satu bahasa itu membuat kita lebih akrab, dekat. Dan semoga juga saya campur-campur lah ya, bahasa ngapak ini membuat kita lebih dekat insya Allah.
Bapak Ibu semuanya yang kami cintai karena Allah, sekali lagi saya di sini bukan berarti saya ini sudah baik. Mindset pola pikir yang harus kita rubah, salah satunya adalah wong ngaji taklim we utuh wong anu sing wis bener. Utuh wong anu sing wis bener. Tapi wong sing gelem ngaji, gelem taklim, we wong anu sing pengin dadi wong bener. Nah, jadi nek ana salah-salah sithik ya wajar. Pancen wong ngaji we anu pengen bener kudu anu wong wis dadi bener. Jadi begitu juga dengan saya di sini pun demikian. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Enggak apa-apa. Kita ikhtiar. Kita berusaha pengen jadi bener cara itu apa bae dilakukan. Salah sijine ya tekan pengajian gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih. Derek orang ngerti amalan endi sing dilakona tapi dadi pengantar kita dapat hidayah. Bisa jadi justru hidayahnya datang dari tadi derek tekan pengajian. Ana maning sing hidayah datang justru pas lagi nolong wong. Ana maning hidayah sing datang pas lagi sedekah dan macam-macam. Kita nggak pernah tahu amalan mana yang kita lakukan sing bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Dan alhamdulillah saya merasa sangat bahagia hari ini. Kita semuanya berkumpul di sini dari berbagai generasi. Ya, dari generasi milenial sampai ke generasi kolonial. Zaman penjajahan. Ya, alhamdulillah semuanya di sini kita membaur jadi satu untuk sama-sama mencari ridho Allah insyaallah. Dan perlu diketahui juga ini ya Bapak Naib dan ikhwan-ikhwan semuanya, terlaksananya taklim ini juga berkat dukungan dari masyarakat sekitar dan juga dari pemerintahan kita. Masya Allah ini gune nyiapi ke wis kat sebulan kayak niat nang nyiapna makat wingi. Masya Allah sing anu tenda, ana sing gelar karpet, macam-macam. Wong warga pun gawe panganan loro malah gawe 5. Ora kepenak nanti ini perintahnya 5 ya. Menjadi 10. Ya, ana sing melu ndukung apa maning gue miki ngedung-dungi panganan. Lo jangan dianggap sepele amalan kecil. Ya, di mata Allah itu nggak ada yang kecil, semuanya besar. Dan kita nggak pernah tahu sekali lagi mana di antara amalan itu yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah. Jangan disepelekan sing bagi-bagi kena anu sing gawe panganan, masya Allah. Ya, bahkan termasuk ya alhamdulillah nih di desa kita pengajian seperti ini tuh didukung, disupport. Ya, bahkan saya gerapkan sana digelatna bantuan ini. Nah, ya memang begitu. Betul tadi kata Pak Carik ya, bahwa yang kita perhatikan bukan hanya pembangunan infrastruktur yang lain. Justru sing diantara penting untuk digatekna adalah orang-orang yang ada nih, SDM kita, orang-orangnya, masjid-masjidnya. Karena inilah yang akan nanti menjadi titik perubahan satu masyarakat. Loh, kalau enggak silakan saja. Bisa dinilai kalau sudah enggak ada orang di masjid, orang asing ibadah, masjidnya kosong, orang didukung pengajian malah dilarang-larang. Loh, garap jadi apa? Bisa ya. Tapi justru bisa jadi makmur, mudah dan seterusnya. Justru karena anak ngomong sih pada gelem ngaji ibadah. Bencana itu bisa tertahan gara-gara di dalamnya masih ada orang yang ngaji ibadah. Nah, makanya Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berada di dalamnya.
Ya, moga-moga kita akan pemerintahnya kayak dukung tak dongakan orang udah dicari dari presiden. Gelem orang. Insya Allah ya, nak dukung kita sama-sama. Kadang jihad kita itu bisa macam-macam. Urusan masjid, urusan ceramah kayak penginyongan orang masalah. Tapi urusan sing bangun-bangunnya itu masjid, desa, digeledah bantuan, urusannya sing pemerintah aja silahkan itu jihad mereka. Ya, itu ibadah mereka. Kalau semua jadi kiai atau jadi, ya, kabeh wong pengen ngomong ora sing ngrungokna. Atau kabeh jadi pemerintahan ora sinang masjid ya ora jadi. Memang kehidupan kita harus seimbang. Sama-sama mendukung, sama-sama saling bekerja sama. Alhamdulillah ya kita termasuk tadi di pengajian ini semuanya ikut ya andil gitu ya, walaupun hal kecil sekali lagi di mata Allah nggak ada yang kecil. Orang ada satu hadis di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan wong aweh panganan umbe mengguguk ya, guguk ngerti ya? Kue dari wasilah melebu surga apa maning aweh panganan menungsa. Masya Allah, silakan beramal sesuai dengan kemampuan kita. Sing mampune panganan ya panganan, sing mampune tenaga ya tenaga, sing mampune apa nyong pancen urung dadi bener, urung bisa dadi soleh, tapi kia sing bisa dilakukan jujur mang Allah. Insya Allah itu yang akan jadi wasilah kita dapat surganya Allah. Asal kita yakin ya. Makanya Masya Allah sekali lagi saya berterima kasih ini kepada semuanya dan saya doakan semuanya yang melakukan apapun mendukung bahkan termasuk yang hadir di sini Allah berikan ampunan semuanya. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Berikan solusi atas masalahnya. Amin. Lunasi hutangnya. Amin. Enak kok? Enak. Tapi ya dilunasi beneran ya. Dongak iya tak doangna insyaallah. Men penak rezekine ya. Keluargane dinai ketenangan, kesolihan. Ya, rezekinya sing jembar dan seterusnya insyaallah. Itu janji Allah. Orang ngaji itu ya meskipun ngajinya kalau ngantuk-ngantuk ya ora apa-apa. Iki malah sing ana wis nyiapna kopi ya. Perang ya ora apa-apa. Ngopi karo ngopi ora masalah. Kalau lendean sing penting teka. Mending turun nang masjid daripada turun nang rumah. Turun nang rumah roli pahala, turun nang masjid pahala. Pahala saja sengaja enggak bantal. Ya menurut apa tekanan masjid saya berbicara begini bukan atas hawa nafsu saya, atas hadis Rasul. Ketika Rasul ditanya oleh para malaikat, kata Rasul, semua yang hadir di majelis ilmu dosanya diampuni. Amin. Malaikat protes, Rasul, ya Allah maaf ya, malaikat protes. Kan ada tuh orang yang datang ke masjid mikinan orang niat ngaji liwat, tapi berhubung riku, ya orang kepengen melu ngaji kayak pada makan, orang belum makan ya izin lah gitu ya. Teka masjid, jagong nang masjid, ya Allah apakah mereka juga diampuni? Kata Allah mereka juga saya ampuni. Wah, Masya Allah. Orang masalah teka-teka masjid. Orang yang ada di majelis ilmu, majelis talim, insya Allah dapat jaminan ampunan dari Allah. Ibadahnya si bolong-bolong, si urung toat-toat banget, orang masalah. Asal semangat ngaji, insya Allah diampuni. Gue basing pertama, insya Allah dari hidayah berikutnya. Para ikhwan semuanya, sehubungan tadi materinya udah bagus-bagus ya. Jadi kayaknya mau kabotan nih. Jadi insya Allah saya hanya sharing ya seketik materi yang kami sampaikan, diantaranya cerita pengalaman ya. Tadi dikatakan ya oleh Pak Sari kayaknya dan kelewian lah begitu. Sebetulnya saya pribadi itu bukan berarti sudah baik, mungkin secara zahirnya begitu. Mungkin masyarakat sini dan semuanya juga tahu siapa saya dan dulu seperti apa. Saya bukan mau nyebar aib dan saya tidak pernah merasa bangga dengan masa lalu saya. Tapi ini sebagai pelajaran saja.
bahwa saya dulu anak band main. Ya, biasanya nyanyi nang balai desa anak gemian ya. Soalnya nongkrong, digebuk orang gelem sholat, ya lu tahu ya. Nang bapaknya, maka saya di sini tuh merasa bangga salah satunya dengan orang tua saya bisa berada di hadapan Bapak Ibu semuanya atas wasilah beliau dan juga doa-doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Digebuk orang gelem sholat, ya tahu ya, aben maghrib digeleti nanti gutul kali esi pada dus-dusan ya, kemudian nongkrong ya, wengi kumpul-kumpul yang macam-macam lah. Itu yang saya dulu alami. Tapi sekali lagi bukan saya mau bangga dengan masa lalu saya, enggak. Justru ini jadi pelajaran bahwa setiap orang punya hak untuk berubah, dan kita nggak pernah tahu kapan titik perubahan itu Allah berikan. Bisa jadi wasilahnya macam-macam tadi. Bisa jadi Allah hantarkan hidayah karena sedekah nasi yang kita berikan tadi. Bisa jadi Allah hantarkan hidayah karena ikut bantu menyiapkan kebaikan majelis taklim. Masya Allah. Termasuk masjid ini tuh hasil karya para masyarakat sini. Ya, jadi sing nek kemudian krungu cerita anak zaman Nabi Sulaiman mindahna istana, pernah krungu? Nah, nang kene juga gemian kayak dipindahna kan ngisor ngene ya. Tapi di istana gede dipindah karo atap-atap ya. Nek zaman Nabi Sulaiman sekejap mata. Nah dia mandan kelilipan ngantuk ya. Jadi mandan suwe. Tapi yang jelas ini adalah hasil karya kita semua. Dan kita nggak bisa hitung berapa pahala yang sudah kita raih dan dapatkan asal ikhlas. Setiap hari dipakai sholat, setiap hari dipakai ngaji, baca Quran, ibadah dan seterusnya mengalir sampai saat masjid ini selama masih digunakan berpahala untuk kita. Ya, makanya semangat, lakukan amal kebaikan sekecil apapun. Ya, karena kita nggak pernah tahu sekali lagi amal mana yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Jangan sampai berputus asa. Ya, nggak apa-apa. Saya belum bisa tobat, saya belum bisa berhenti dari maksiat. Terus lakukan kebaikan. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa untuk dapat rahmatnya Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan juga berputus asa dari rahmat Allah, karena justru berputus asa itu yang diharapkan oleh iblis, setan. Ya, kepriye kok bisa jadi seneng yang diharapkan? Kan memang misinya setan yang dewek putus asa. Ibadah esih maksiat maning, ibadah maning maksiat maning lah. Nah kayak misalnya mending ngurusang ibadah daripada bolak-balik wis ibadah tetap bae maksiat. Kue sing dikarepna setan. Men dewek berhenti dari ibadah, dari amal. Justru kalau sebaliknya kita maksiat ibadah lagi, Allah berikan ampunan. Kan putus asa setan, wis kesel-kesel kok, ya tetap asing mengeburukan, melakukan berbagai maksiat, malah diampuni maning Gusti Allah, digoda maning dan seterusnya, sampai kita berputus asa. Nggak usah berputus asa. Ayo, makanya mulai semangatnya dari mana? Dari semangat ngaji, semangat taklim. Nggak apa-apa kita masih belum benar. Memang pengajian tempatnya orang yang ingin jadi benar. Nah itu yang harus kita rubah mindsetnya ya. Nah jadi makanya saya ngasih nasihat teman-teman saya, saudara-saudara seperjuangan saya dan seterusnya di masyarakat ini, sekali lagi karena rasa sayang. Rasa sayang, ya, saya tidak pernah membenci orang yang berbuat salah, tidak pernah membenci orang yang berbuat maksiat. Yang saya benci perbuatannya. Orangnya harusnya kita sayang, kita rangkul. Justru ngasih nasihat itu bentuk dari kasih. Wong tua kan kayak gue, enak sayang menganaknya dijorna apa malah dinasehati. Nasehati, orang kita nasehatinya kalau tangan, kalau sikil ya. Karena bentuk kasih sayang. Makanya kalau ada orang yang nasehati itu karena sayang. Saya sudah merasakan nikmatnya hidup terpimpin.
nikmatnya hidup terbimbing di dalam Islam. Maka saya ingin saudara-saudara saya nih, ya semua teman-teman saya, masyarakat Gunung Sari khususnya, agar merasakan nikmat yang sama yang seperti yang saya rasakan. Makanya ayo bareng-bareng, ya kita bukan orang yang sudah baik, kita adalah orang yang ingin jadi baik. Ya, makanya Masya Allah ini alhamdulillah kita bisa sampai membuat setan putus asa. Tapi yang jelas setan nggak akan pernah putus asa. Ya. Nah maka Bapak Ibu semuanya alhamdulillah kita bisa berada di sini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua, sholawat dan salam juga mari terus kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita, meskipun Rasul wis dijamin surga, ya para sahabat dijamin surga, tapi mereka adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam ibadah dan amal. Sampai Rasul sholat nanti sikile aku bengkak, ya dewek sih ya bengkak, tapi kesel. Maksudnya gue wong Rasul sing wis dijamin surga, gue sungguh-sungguh gue luar biasa. Maka dewek sing urung jelas dijamin surga, ya ayo bareng-bareng ikhtiar sampai benar-benar ajal menjemput kita. Makanya kemarin Ramane ya, beliau almarhum wafat. Bagi saya, yang saya sedihkan bukan Ramane, karena bagi saya menyaksikan Ramane orang yang rajin sholat berjamaah, semangat ngaji, amalnya sudah jelas. Insya Allah selama Allah ridho kepada beliau akan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Yang harus disedihkan itu kita. Kalau seandainya tiba-tiba kita wafat, ajal kita datang, wis siap apa urung? Amalan sing ndi sing garep dadi sangu konang akhirat. Makanya sedih, oh iya ya, kudune dewek sing kudune ditangisi. Nah, makanya ayo lakukan apapun terserah yang bisa kita mampu lakukan saat ini. Orang guru jadi sempurna, tapi berusahalah untuk menjadi baik tadi ya. Baik, di kesempatan ini setelah bersyukur dan juga bersolawat, masih panjang ya. Masih sabar Pak Iwan? Ibu-ibu masih sabar? Orang pada ngobrol dewek bapak ya. Nah kasih sabar betul lasar orang bapak. Siap. Ya baik. Di dalam Quran kami ingin mengetengahkan satu ayat di surah Ar-Rum. Surah apa? Ar-Rum ayat 30. Sehingga Al-Quran yang dibuka, sehingga orang yang dirungokna. Ar-Rum surat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Paham artinya? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah berada di dalam fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menuju fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu semuanya, para ikhwan dan akhwat, Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir
di jilid 3 halaman 422 menyebutkan yang disebut dengan fitrah di sini adalah kondisi manusia diciptakan. Jadi awal-awal penciptaannya sifat dasar potensinya menungsa fitrah wis yang disebut dengan fitrah wis sifat dasar awal penciptaan mau-maune nu kepriye wis jenengane fitrah. Nek nang teori kemudian di sekolah gue ana teori Maslow. Si mandan kelingan lah IPS ya. Sing membagi manusia itu mempunyai 3 jenis kebutuhan. Butuh apa? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Lambu apa gue ya? Sing jelas kebutuhan primer ana sandang, papan, pangan. Sing liyane ya selainnya lah. Itu membuktikan bahwa manusia ini adalah makhluk yang berkebutuhan. Betul apa ora? Leres ya. Nah, kebutuhan itu didasarkan dari apa? Dari keinginan. Sedangkan keinginan menungsa gue langka batese. Ya ora? Keinginannya menungsa gue ora batese. Wong sikit pengen apa begitu wis olih dia pengen maning liyane. Wis duwe motor sih pengen maning ora? Pengen. Wis duwe omah sih pengen? Duwe pesawat sih pengen? Pengen. Wong wingi ana sing wis duwe omah magrong artis bayar sinyal kok. Ya, berarti esi kepengen liyane. Memang keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahkan seandainya Allah kasih tuh ke dia ya emas sebanyak 2 gunung, 2 lembah, esih pengen telung lembah, telung gunung emas gue padahal jan ya. Begitu seterusnya. Maka keinginan ini itu perlu dikendalikan. Perlu di apa? Kendalikan. Nah, selain itu untuk mencapai keinginan ini kira-kira kita bisa sendiri atau enggak? Ora, wong dhewek pengen klambi ya tukune wong liya. Pengen panganan juga bisa dhewek ora? Ora. Lah tapi kan bisa nandur dhewek kepriwe? Pengen liyane. Bisa nandur dewek misalkan benih kan sapa, lemah sing macul ya sapa. Misal dewek ya, duitnya juga kan sapa, watune kan sapa, pacule kan sapa. Orang mungkin bisa dewek kan. Itulah mengapa disebutkan bahwa manusia itu makhluk sosial sing ora bisa urip dewek, butuh wong liya. Nah, begitu maka manusia butuh orang lain, butuh berkumpul. Mulai nang di papan senjenengane menungsa senenge kumpul. Orana nang menungsa si pengine dewek karena anak berarti aneh. Nang di papan menungsa nggon ya mesti pengine kumpul. Mulai nang kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu, kumpulan arisan, macam-macam. Ya nanti kumpulan motor dan seterusnya. Namun kumpulnya itu dalam memenuhi kebutuhan ini harus diatur ya ora. Kumpulnya masyarakat perlu diatur apa dibebasna? Diatur. Nang RTB ana aturan RT, nang desa ana aturan desa, nang keluarga juga ana aturan keluarga. Memang fitrahnya manusia itu ya diatur. Kira-kira nek anu ora nana aturan sing akan terjadi itu apa? Dewek urip ora gelem diatur kira-kira kepriye? Wah rusak, wong gelet pangan sekarepe terserah garap lemai dewek garap utuh babat gitu ya. Wong pengen gelet usaha terserah, usaha apa baik lakukan, ora peduli kowe ngene wong terima apa ora. Kuwi nek ora ana aturan, makanya ada aturan tertulis, ada aturan yang tidak tertulis. Kita manusia itu pasti butuh aturan.
Maka mustahil kalau kita hidup tanpa aturan. Hidup itu harus diatur dan mau diatur. Nah, Allah sing nyiptakeun menungsa kuwi sapa? Allah, dan Allah itu yang tahu persis kelebihan dan kekurangan menungsa. Mulane manusia kemudian dibekali ada akal, ada hati, pendengaran, penglihatan, ya, apalagi. Kemudian itu semua perangkat agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Dan juga diantaranya dibekali aturan oleh Allah, diturunkannya adanya Al-Quran yang fungsinya untuk mengatur agama ini sebagai benteng tadi, sebagai pagar untuk mengatur agar setiap kita memenuhi kebutuhan, keinginannya itu enggak sembarangan. Perlu diperhatikan hak tetangga, hak orang lain, hak Allah, hak Rasul, ora sembarangan. Ada aturannya. Bahkan mohon maaf, di dalam Islam mau ngising diatur. Saking sempurnanya agama Islam. Dan Allah tahu betul bahwa fitrahnya manusia itu butuh aturan. Makanya kalau ada orang yang nggak mau diatur dengan agama, pasti keluar dari fitrah dan dia akan rusak. Fitrah di alam juga ada. Contoh, fitrah di alam iwak uripe nang banyu. Manuk bisa mabur. Wis seperti gajah kowe mabur atau renang? Renang. Gajah renang. Melaku fitrah kan Allah. Tapi nek anak iwak uripe nang banyu maksa kena pengen nang darat, kira-kira piye? Laboh temen nyongko nang banyu lah. Kesel temen nang banyu nyongpain ke pada nang darat yang bisa melayu-melayu nyong ora. Tak jajalah nang darat bae nyong ora gar melu aturane Allah. Main nang darat, kira-kira kepriye? Wah, mati. Mungkin pikirannya iya, wah bakal bisa kayak dia. Pas dilakoni malah jadi rusak, malah jadi mati karena keluar dari fitrah. Makanya disebutkan tadi fitrah. Ada di alam matahari terbit kan, timur barat. Matahari ngeyel menggusti Allah, nyora gelem kan barat. Baiklah sikila daripada kesel kan biyen kan timur membarat bejan glek dalan liyane bela derekan bela kira-kira kepriye ya hancur kiamat. Makanya semua yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih dan taat pada aturannya Allah. Makanya bisa kita rasakan hidup di dunia ini akhirnya menjadi nyaman, damai. Ini semua karena taat menggusti Allah. Nek matahari ora taat, gunung ya wajah urung meletus kemudian meletus, banyu wajah urung munggah malah munggah. Ora ana sing taat mengaturane Allah, maka hancur dunia ini. Tumbuhan ya wit kudune ditandur, nebang pohon oleh ora oleh wong dewek juga butuh dan itu dicontohkan. Tapi nek nebange misalkan orang nganggo aturan, kira-kira keluar dari fitrah bagaimana? Ya merusak. Sampah kudune dibuang nanti keluar dari fitrah merusak. Semua yang dilanggar keluar dari fitrahnya pasti akan timbul kerusakan. Begitu juga dengan diri manusia. Di ayat itu disebutkan sing jenengane ati, kang tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka. Bahwa fitrah ati nang penjelasan berikutnya juga nanti akan dijelaskan. Fitrahnya manusia hidup dalam aturan Allah. Kalau itu dilanggar, kita nggak ikut aturan Allah persis kayak iwak munggah darat kayak apa meni? Manuk pengen renang. Bisa ora? Ya ora bisa. Jadi harus sesuai fit. Allah tahu betul nih fitrahnya manusia, maka Allah turunkan Al-Quran untuk kita ikuti, untuk kita laksanakan. Maka manusia diberikan perangkat, perangkat potensinya untuk kebahagiaan dunia akhirat, untuk keselamatan kita.
Jadi yang butuh itu bukan Allah. Allah nggak pernah butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Maka di ayat yang lain juga disebutkan, ya. Sebentar. Nah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillati 'alal mu'minin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad, keluar dari agamanya Allah, keluar dari fitrahnya Allah, nggak mau ikut aturan Allah, ya nggak apa-apa. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum sing lebih taat, ya, sing lebih dicintai Allah dan Allah mencintai, ia mencintai Allah. Jadi orang rugi nih dari taat nang Gusti Allah, ora tambah kemuliaane Allah. Allah wis mulia. Dewek garep ingkar juga orang jadi bikin Allah hina. Allah tidak terpengaruh oleh makhluknya. Jadi sing butuh untuk Gusti Allah, tapi kita tadi untuk kebaikan kita. Makanya Allah tahu betul kita diberikan satu perangkat selain yang bagus tadi, ada namanya nafsun, jiwa. Tapi jiwa itu ada hawa, keinginan jiwa, hawa nafsu sing lebih seringnya mengajak kita menyimpang dari kebenaran. Hawa nafsu ge perlu diikat, perlu di apa kayak jenenge nek anu kewan didadung men sesuai dengan arahnya. Karena nek ora didadung kiye hawa nafsu bisa bahaya, ya, bisa merusak. Tapi nek hawa nafsu juga oroni dipateni, memang orang bisa mati. Nek ora ana hawa nafsu kira-kira kepriye? Ya ora maju. Ya ora ana keturunan. Ora pengen mangan, ora pengen gawe apa-apa. Kuwi jenenge hawa nafsu. Perlu manusia punya hawa nafsu, tapi hawa nafsu sing terarah, terkendali tadi. Yang mengarahkan itu ya aturannya Allah. Nah, dari situ maka kita bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, makanya memang sing metukan aturan sing berlebihan gue orang sing apik. Berlebihan orang sing apik. Makan berlebihan apik. Boten gak sesuai fitrah. Malah jadi penyakit, rusak. Kerja terus-terusan orang istirahat, keluar dari fitrahnya, dari bodoh lawake. Ya rusak karena keluar dari fitrah. Obat gue ngobati ya kan? Nek obatnya kakian orang sesuai dosis, stres, ya over, malah bisa mati. Turu kepenak orang. Penak banget. Tapi nek turunnya orang sesuai fitrah, berlebihan turu be bendina. Kira-kira kepriye? Ya orang kepenak, gerusak awak. Ya. Gerusak awak. Kemudian punya harta. Ya, harta itu bagus untuk dukung tadi bikin pembangunan macam-macam. Tapi nek keluar dari fitrah, ya maka jadi merusak. Kekuasaan gitu. Duwe jabatan nang desa, ya maka gunakan sesuai fitrahnya untuk kemaslahatan umat. Nek ora jadi merusak jabatannya, ya ora. Iya, makanya semua harus sesuai fitrah. Itu aturan Allah, diindahkan dan seterusnya. Makanya setiap kita tadi punya jihadnya masing-masing, tapi semua harus di dalam fitrahnya Allah. Wis ngantuk? Dereng. Burung. Wis kamleng aja. Oh, lagi mendengar. Menikmati. Kecepatan ora ya? Ora. Pas ya. Ngapuran iki. Banget Ustaz. Ki udunya ana nggih karo kesuh ya. Kalau kat mau jalur ngegas wae. Pancen semangat kudune wong pemuda kan kudu semangat. Ya sinom.
Nah, artinya kita butuh diatur. Nah, para hamba Allah semuanya yang kami cintai karena Allah, maka dalam hidup bermasyarakat itu kita butuh aturan, dan aturan itulah yang telah Allah turunkan untuk kita ikuti dan untuk kebaikan bagi kita manusia. Dalam ayat itu satu, kita harus pahami nih, pahami kita sebagai makhluknya Allah. Fitrahnya manusia dalam ayat itu disebutkan bahwa kita itu fitrahnya itu ya berada lidini hanifah, berada dalam agama Allah yang lurus, yang hanif. Maka sebenarnya fitrahnya manusia itu ya beragama, menyembah Allah. Jika seseorang itu tidak beragama, tidak menyembah, tidak mentaati Allah, maka jadi rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummi." Dan seterusnya panjang hadisnya. Sing intine manusia gue diciptakan melalui proses penciptaan dari sing maune apa? Nutfah. Nutfah gue apa? Cairan sperma. Kemudian dari sperma, bayangkan kita sing pada gagah-gagah, ganteng-ganteng, ayu-ayu kayak mau nemu banyu, makanya orang pada sombong nemu banyu, ya. Kemudian Allah dari air itu kemudian sempurnakan menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Daging atau darah dulu, darah sampai setelah mudghah jadi daging atau alaqah. Nah, dari daging lalu disempurnakan jadi bayi lahir seperti yang kita alami hari ini. Nah, itu umurnya atau rentang waktunya sampai di waktu 4 bulan. Nembe pas 4 bulan gue nang Gusti Allah ditiupkan ruh. Maka di dalam diri kita ada jasad, ya sing kerton ke jenenge jasad. Nah, ada yang menghidupkan jasad yang ada di dalam itu namanya ruh. Itulah yang justru lebih penting daripada yang nampak. Ya, ruh ditiupkan, tapi disebutkan dalam hadis saat dulu kita ditiupkan ruh, surah Al-A'raf 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, kita nih semuanya, dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian. Jadi sawise ditiupna ruh, ada yang mengatakan sebelum ditiupkan ke jasad, nang Gusti Allah dewek wis tau ditakokna, dinai kesaksian. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Kiai nyongwet, ya, nyongwet Tuhanmu, Rohmu apa utuh? Maka menungsa kita semuanya tanpa terkecuali gemien waktu esirang weteng tahun jawab qalu bala syahidna. Iya ya Allah, memang betul Engkau adalah Tuhannya kami. Saya bersaksi Engkau adalah Tuhan. Kita itu dulu sudah pernah janji sama Allah, pernah ikrar mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, dan kita akan mengikuti Allah. Jadi sebetulnya fitrahnya manusia itu ya beriman kepada Allah. Fitrahnya manusia itu ya taat. Dulu ruh kita itu udah pernah janji, cuma dalam orang kelingan. Begitulah Quran menyebutkan bahwa kita adalah hambanya Allah dan Allah adalah Tuhannya kita. Dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Orangana tujuan liyane Allah nyipta kena kecuali nggo ibadah, beramal.
Jadi sebetulnya fitrahnya kita itu sudah sejak zaman masih nang weteng, bahkan sebelum ditiupkan, Bu. Kita itu wis ngerti taat Gusti Allah. Loh, tapi kenapa malah sikit jadi beda-beda? Nah, ada faktor lain ya. Di antara faktornya adalah dalam hadis yang lain adalah syaitan yang akan mengalihkan kita dari tujuan penciptaannya. Ya, syaitan. Makanya kalau tadi kita merasa belum benar, gue kudu merasa berdosa, gue harus. Sing bahaya gue malah justru nek merasa wis bener, apa maning ngerasa paling bener lah. Gue lah sing dilakukan oleh iblis, sampai setan iblis mengatakan ana khairon minhu, saya lebih baik dari menungsa. Ya, maka saya nggak mau sujud sama Nabi Adam karena sombong, karena merasa lebih apik, lebih bagus, lebih bener, lebih sempurna. Maka merasa lebih itu nggak bagus. Justru kalau kita merasa aku pancen sia dosa, bagus, memang harus ngerasa. Aku pancen urung dadi bener, memang harus ngerasa. Tapi setelah merasa itu apa selanjutnya? Nah, kayak serem temen kayak ya. Oh, makanya nggak apa-apa, terus merasa dan terus berusaha untuk jadi baik tadi. Kita nggak pernah tahu hidayah Allah lewat pintu mana saja. Nah, jadi fitrah Allah itu harusnya kita hidup dalam aturannya Allah, beribadah, butuh agama dan butuh untuk diatur. Lalu yang kedua, fitrah menungsa itu hanif. Apa? Hanif udwa dinenani ya. Kesi hanif, dan semoga sesuai namanya hanif. Jadi hanif itu artinya lurus, cenderung hatinya kepada kebenaran dan benci terhadap kejelekan. Nang dipapan ditakok naring wong sing ora bener, mesti nang atine sebetulnya pengen bener. Nek gawe salah mesti sebenarnya ora berkesesuaian dengan hati. Wong dalam kesalahan seneng apa benci? Ya benci terhadap kesalahan. Orang anak wong sing seneng berbuat salah sebetulnya nek gelem jujur. Misale wong minum khamar atau minuman keras, nek ditakok kena esuk anakmu nek nganti kaenge kowe gelem apa ora? Iya ora gelem. Wong judi esuk keturunanmu anakmu nek garap dadi tukang judi gelem apa ora? Ya ora gelem sebetulnya. Ya aja nyobae anakku aja. Mesti gue keliru nanti iya esuk anakku garap dadi kena bandar ora anak. Pancen sebetulnya secara hati fitrah itu manusia enggak ada tuh yang keinginan ingin berbuat keliru, salah hati nuraninya. Cuma kebanyakan kemudian tidak diikuti, diabaikan. Semakin sering, semakin rapat, sampai ya hidayah Allah itu datang. Nah, orang makanya nang di papan wong gawe kesalahan gue mesti ngumpet, mesti orang pengen diketahui menungsa. Karena memang hakikatnya menungsa gue orang pengen buat salah secara hati nurani. Wong nyolong terang-terangan apa ngumpet? Rana oke nyonggar nyolong ge. Rana ya tetap disit. Ya apa mending gawe salah apa coba? Wong garep mateni wong mesti ngumpet. Sembunyi-sembunyi karena tahu sebetulnya itu salah bertentangan dengan hati nurani. Jadi sebetulnya hati nurani kita fitrahnya itu lurus, bener. Cuma akeh pada ditabrak, akeh pada diabaikan. Maka tanya pada hati kita secara jujur, sebetulnya hati kita menghendaki kebenaran. Karena ruh ini datangnya dari Allah dan hanya dapat mencapai ketenangan juga apa-apa yang asalnya dari Allah. Dinai harta ya ora dadi tenang. Gue buktine niki nang Jepang jare malah akeh wong bunuh diri padahal omahe magrong-magrong teknologine mobil, motor dan segalane ora dadi tenang. Wong duwe kuasa akeh, wong sing wis duwe kuasa pada bunuh diri akeh.
Wong dadi masalah akeh karena memang itu bukan asal dan fitrahnya. Fitrahnya wong tenang gue ya ketika dekat dengan Allah. Makanya kudune nek mas mau masjid gue isine tenang. Makanya pada tenang apa ora? Tenang. Apa gelisah? Adem. Suwe temen ujar ora rampung-rampung ya. Harusnya tenang, adem. Mulane kudune wong pengen menyatukan umat semuanya yang nang masjid. Kebangetan yang nang masjid kok malah jadi pada pada padu pada bersoran anak. Tapi nek nang tempat lain insyaallah anak. Tapi begitu mau masjid wong eleke kayak ngapa insyaallah dadi bener dadi apik. Ya minimal izin lah. Izin garap gawe wirang garap gawe kesalahan. Makanya Masya Allah, semuanya itu sudah sesuai dengan fitrahnya Allah. Hati ini tidak bisa dibohongi. Hati ini akan senantiasa berada dalam fitrahnya. Makanya tugas kita hidup adalah menjaga fitrahnya hati agar sesuai dengan tadi ya yang telah diatur oleh Allah. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai karena Allah. Nah, lalu bagaimana cara kita kembali ke fitrah? Nek wis kebablasan kepriwe, nek anu urung dadi bener kepriwe. Maka yang pertama sudah disebutkan di ayat tadi, ya di surah apa tadi? Rum ayat pira? Berarti orang ngantuk. Ya. Oh dicatat. Ya ngantuk apa-apa tetap oliam. Guna. Wis apal ya alhamdulillah. Maka di situ disebutkan ya aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan tadi manusia itu tidak tahu, tidak mengerti. Jadi ternyata kalau kita telaah dalam Quran sing jenenge aksar kebanyakan menungsa gue pancen ora bener. Makanya disebutkan ya qalilan mata alun tashkurun ta'lamun taqilun. Di mana-mana Quran selalu ngomong ya sedikit sekali orang yang ingat, sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang berpikir, sedikit. Tapi begitu bicara banyak, aksaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu, tidak mau, tidak berpikir, tidak bersyukur. Mulane salah satu solusi sing pertama aja melu kebanyakan menungsa. Wong beragama gue butuh landasan aja mung tembung melu atau jerek ya, tapi kita harus agama Islam itu agama yang jelas ya, agama yang sudah ada ketetapan dan aturan. Maka caranya yang pertama adalah kembali atau tidak mengikuti kebanyakan manusia. Begitu ditanya kenapa kamu berbuat begitu, lah ya wong nyongkai be nglakukeun kaya gue masanya murah. Ya nyuwanu mung melu-melu. Nah, yang begitu sebaiknya kita rubah. Ora apa-apa mulane nang ndi wong bener gue akeh apa sidik. Sidik memang itu fitrahnya begitu. Ya. Nang masjid lebih akeh nang masjid apa nang mall. Ya memang fitrahnya begitu. Mulane wong garap dadi bener ku ora gampang. Akeh ujiane. Masya Allah, ki wong pada ado-ado tekakan di papan ana sing kan Jati Jajar Wokele Bulus Pesantren Sredi Sari kan ini sampang macam-macam. Kowe udu ora ana perjuangan, wah perjuangan banget. Nek ora karena iman ngapain ado-ado ngene ya ora? Mending nonton YouTube. Pada ceramah kok. Ado-ado temen kudu ngene ya kesel-kesel munggah mudun gunung ya wis bar ngene kepengin mengkamar mandi rana banyu. Ya kan? Nek kudu karena iman ngapain ado-ado ngene? Nah, makanya memang tugasnya setan itu menyulitkan kita daripada kebenaran. Anak siji kisah nyungger dongeng ya.
Zamane Abdullah bin Umi Maktum. Siapa sih ngerti? Siapa? Kelalen ya. Kelalen saurunge kelingan. Jadi sahabat Nabi sing diuji dengan penyakit buta. Ya, meskipun buta tapi orang tahu ninggalan sholat. Semangatnya memejit luar biasa. Satu hari pas subuh kebayang zaman biyen urung anak lampu, urung anak kendaraan, wah mesti trekelan lah mengdalan kalau meraba-raba wong buta apa maning. Ya mengdalan. Pas subuh si peteng mengdalan nang dalan tiba gedebu. Raine ketien bocor nganti getihe kue nang raipe blepotan. Bar kemudian ketemu Rasul ya didoakan sama Rasul. Balik maning ngesuke pas garap metu salat subuh ana sing ketemu nemoni Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah yuk tak rewangi memejit tak tuntun yuk tak rewangi main ora tiba nang dalan. Apa temenan gue ya temenan ayo bareng karo aku. Wah seneng kan wong direwangi, seneng mlaku nang dalan nganti gutul masjid. Lah gue dilakukan nang wong sing nulung gue bendina. Sampai Abdullah bin Umi Maktum kan orang kenal. Nang apa nulung aku dening tiba-tiba ditulungi. Jane kowe sapa sih? Nyobain ngerti. Jane kowe sapa dening gelem nulung nyomakan aben dina pas ditakoni ora usah pengen ngerti inyong. Engko nek pengen ngerti kok ora gelem ditulung. Sapa kira-kira? Pas ditakoni sapa jane kowe? Inyong adalah setan iblis. Lah, nang di biasanya kan setan iblis kowe goda menghalangi wong gongi. Wadah dia malah ngerewangi apa ora kewali. Maka dia setan apik, orangna setan apik. Sing jenengane setan ya nu elek sing apike jin. Nah kan ana jin ana setan. Nek sing disebut setan kuwi jin elek sing senengane goda. Pas ditakoni lho nang apa kok malah ngerewangi kan biasanya menghalangi. Jere iblis, jere setan. Lah wong wingi pas lunga subuh pas mau masjid malah tiba, gara-gara tiba kowe dosamu dadi diampuni kabeh nang Gusti Allah. Mulane aku ora itu nek kowe diampuni mending tak rewangi. Men aja tiba. Oh. Nganti kaya gue ya. Irine luar biasa. Iblis setan. Mulane lunga mang masjid kok pahalane ganjarane gedene luar biasa. Tapi abot apa enteng? Abot luar biasa. Bahkan termasuk taklim. Karena memang setan sebelum menggoda kita dari menghalangi yang lain, berbuat yang lain, salah satunya yang pertama kali dilakukan adalah menghalangi kita dari ilmu, dari ngaji. Loh kok bisa? Ya karena justru nek nganti dewek ngaji nang Gusti Allah dadi diampuni. Gelem temen sinyo kesel-kesel nyesatna ki malah ngaji diampuni maning. Ngesuk maksiat maning, ngaji maning diampuni maning. Mulane wong ngaji kuwi mesti ana be godaane. Ya, sing pengen belanja lah, sing pengen ya ora kober lah, sibuk lah, sing meriang panen macam-macam. Godaannya macam-macam. Karena memang iblis ini enggak ridho kita dapat ampunannya Allah. Wis sing penting semangat ngaji be di situ. Urusan bener mengkok sing penting semangat ngaji. Jadi ngaji itu menjadi musuh terbesarnya iblis. Makanya kalau sudah yang tadi lemah, yang kedua bodoh. Karena wong nek sing bodoh ora paham ilmu agama, nanti mudah dikelabui iblis. Makanya ada istilah dulu iblis kuwi luwih wedi aring wong sing turu berilmu daripada wong bodoh agi ibadah. Karena ngibadah wong bodoh ora karo ilmu, kowe ngibadah asal-asalan. Tapi wong turune berilmu, beriman nganggo ilmu, zikir, baca donga dan seterusnya. Jadi itu hanya perumpamaan maksudnya tentang pentingnya ilmu. Sing penting semangat ngaji di sini ya.
Jadi itulah caranya. Jangan ikuti kebanyakan manusia. Bahkan bukan hanya itu para hamba Allah. Disebutkan di dalam Al-An'am ayat 116 juga. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Mulanya mau kebanyakan itu begitu melemahkan kita dari ibadah. Awas kowe lah, tukang maksiat pe sholat di masjid. Ora usah lah, ngisi-ngisi aku malah jadi dan seterusnya. Melemahkan iman kita. Nyangkanya dia benar, nyangkanya dia sudah sesuai dengan keinginannya, tapi nyatanya dia dalam kesesatan. Jadi ayo kuatkan, nggak usah pedulikan omongan orang, ngaji, sholat. Ada saatnya nanti Allah membimbing kita jadi benar, jadi baik insya Allah. Lalu yang kedua, solusinya adalah bertaubat kepada Allah. Abu Lais dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali pernah menutilkan Allah itu punya malaikat di langit ketujuh. Ngerti orang jumlah malaikat kira? Orang nasi ngerti wa ma ya'lamu junuda illa rabb. Gak ada yang tahu jumlah malaikat. Bahkan disebutkan nang dhuwur kana langit ketujuh ana sing jenengane Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kuwi tempat ngibadahe malaikat. Nek dhewek kuwi ana Ka'bah, nang Baitul nang dhuwur nang langit kuwi ana jenenge Baitul Ma'mur. Ya, yang itu dipakai untuk beribadah para malaikat. Disebutkan setiap hari malaikat yang datang itu sebanyak 70.000 setiap hari, dan ngesuke ora pernah kembali maning meng Baitul Ma'mur. Ganti 70.000 maning sing liyane, ganti seterusnya sampai datang hari kiamat. Akeh apa sithik? Akeh, bahkan tidak lebih dari 1 jengkal langit di sana ada para malaikat. Nah, ini ada oleh Allah malaikat sing diciptakan pertama diciptakan nganti esuk hari kiamat sing kerjanane mung sujud. Kerjanane mung sujud. Ya sujud tok apa ora? Ya ora, analian bisa ngapa-ngapa. Kiamat malaikat tugasnya mung sujud tok nanti hari kiamat. Memang Allah menciptakan. Namun ternyata sujudnya malaikat sing dari awal diciptakan nanti hari kiamat, mereka masih menggigil takut pada Allah. Apabila hari kiamat tiba, mereka akan mengangkat kepala dan berkata, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan penyembahan yang benar. Bayangkan, malaikat sing bendina sujud be mesti urung rasa bener. Ya Allah, pamaning dewek ya aku sing sujude urung mesti abendi apa urung istiqomah. Maka kudu ngerasa urung bener ke penting banget. Unggul memotivasi kita agar ingin jadi benar. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mereka tidak pernah melanggar perintah Allah, selalu mentaati Allah, pun masih ngerasa urung benar, ingin selalu ibadah, ingin selalu jadi benar, ingin selalu bertobat. Bukan hanya malaikat, para nabi niki sing teko Nabi Muhammad nanti pada bengkak ngerasa urung bener-bener ibadah. Wes sekelas nabi. Sampai para sahabat sing pada dijamin masuk surga, ya infake, ya jihade, ya ibadah, ya sungguh-sungguh. Makanya kalau kita nggak sungguh-sungguh sebenarnya mau bagaimana? Sampai Umar bin Khattab, ngerti sahabat Umar? Galaknya kayak ngapa, sungguh-sungguhnya luar biasa. Umar juga gemien udu wong beriman. Awalnya justru wong sing mungsuhi, wong sing seneng pada ngaji. Umar wis sing mungsuhi wong seneng pada ngaji. Karena ngaji mung Rasul ke Umar sing paling
ngalang-ngalangi, tapi justru kelak Umar sing paling dekat dan dukung, bahkan sing bela Nabi. Mulane nek ana sing ngalang-alang ya bet delamane garep melu ngaji dan akan dukung wong ngaji insyaallah. Jadi Umar sing sudah luar biasa itu pipine nganti ireng. Gara-gara apa? Iloteki kae areng. Jadi karena saking seringnya nangis, takut pada Allah sampai anak bekas aliran mata. Anak apa kayak jenengane? Ilu. Ya ilu utuh kayak dalannya. Kalen. Anak kalene lah nang pipi gitu ya. Gara-gara saking seringnya nangis. Ya sering nangis ora? Sering. Tapi nangisnya mbono nangis ngap. Nangis ora tidur. Padahal Masya Allah, menangis itu nanti tetesan air mata bisa menghalangi kita dari api neraka. Ya, karena waktunya kan 20 ya. Terpersingkat ya. Singkat wis dawa apa singkat? Ya, saya langsung yang ketiga solusinya adalah bertakwa pada Allah. Yang hilang dari generasi hari ini adalah hilangnya rasa takut, rasa diawasi oleh Allah. Kalau setiap kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, tindak tanduk dewek diteleng nang Gusti Allah, harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Maka ada sebuah nasihat dari seorang ulama namanya Ibrahim Al-Adham. Ibrahim Al-Adham itu pernah ditakoni nang pemuda. Ya, wahai Syekh, nyongga bendina gaweni maksiat tapi urung bisa tobat kepriwe ya. Lalu Ibrahim Al-Adham mengatakan, "Oli ora apa-apa kowe maksiat." Enak ora? Enak maksiat enak ora? Enak. Nek ora ya ora diulangi. Ora akeh sing nglakokna. Penak kata beliau, oleh nglakokna maksiat tapi syaratnya 5. Pira? 5. Apa syaratnya? Syaratnya siji, nek anu kowe garep maksiat aja mangan rizki kan Gusti Allah. Aja mangan rizki kan Gusti Allah. Kan pemuda kowe kaget, lah kepriwe wong kabehan rizki juga kan Gusti Allah. Ya ora mungkin. Ya nek kaya gue aja maksiat. Lalu yang kedua syaratnya apa? Nek sing kedua nek kowe garep maksiat sing keloro syarate aja tinggal nang bumine Allah. Lah wong kowe siki be nikmate kan Allah, mangane kan Allah, tinggalnya juga nang bumine Allah. Lho kok garep melanggar perintah Allah? Maksiat nang Gusti Allah apa ora izin? Apa ora wedi? Nah, itu nasihat. Sampai kemudian oh iya bener aduh. Nah apa kowe si maksiat ya? Terus apa syarat sing ketelu? Syarat sing ketelu, nek engko ana malaikat mau teka, kowe ngomong ring malaikat, "Kat, aja teka disit nyurung pengen mati." Bisa ora kira-kira? Ngono nek bisa. Aja teka disit nyurung pengen mati, nyong esi pengen ya urip. Nek kowe bisa kagak ngono kowe maksiat. Maka pemuda itu jawab, "Ya ora mungkin. Wong malaikat teka jangankan nglarang ya. Wong kita nawar tok sedina sedetik wis ora bisa wayahe mati ya. Mati ya nek itu aja maksiat. Ayo segera bertobat." Terus salat sing kepapat apa? Syarat sing kepapat engko nek ana malaikat Jabaniyah ngajak kowe meng neraka, aja gelem jajak. Mau nyong ora garep meng neraka, nyong garep meng surga bae. Nah, bisa ora kira-kira? Ora bisa, ya. Wong wayahe dheweke mlebu neraka ya neraka. Kalau engkau tidak bisa melakukan itu maka berhentilah dari maksiat pada Allah. Ayo bertobat segera selagi umur masih ada, masih Allah beri kesempatan. Yang terakhir ya. Oh ada yang terlewat tadi. Mikir ngomong bila papat apa 5? Papat ya. Mengiringkan sebentar.
Sudah masuk yang kelima. Sudah masuk yang kelima ya. Ada yang kelewat yang masuk ke dewek ya. Terus itu, jadi bertobat pada Allah. Lalu yang terakhir sebagai penutup, saya ketengahkan juga satu riwayat ya dari salah satu kitab juga yang disebutkan di dalam kitab Tawabin ya, Ibnu Qudamah pernah menceritakan sebentar. Jadi kelak nanti pada akhir kehidupan kita di hari kiamat, kita itu akan mendekati atau mendatangi neraka. Sing neraka gue suara apa nih jenengannya? Gemuruh, suara umem, suara mendidih umem nyalane, disebutkan dalam riwayat gue wis krungu kan perjalanan 500 tahun. Jadi dewek 500 tahun saurunge neraka gue suarane wis krungu saking gede dan luar biasa api neraka. Sampai setiap nabi gue ingin menyelamatkan dirinya masing-masing kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari terus kita bersolawat padanya. Allahumma sholli ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau mengatakan ummati ummati ummati. Nabi gue engkau ngeleti umatnya siji-siji. Endi umatku? Ketarane kan apa? Kan bekas wudu. Kan bekas wudu ya umatku, ya umatku, umatku. Digeletin Nabi siji-siji. Sampai ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di neraka Jahim namanya. Itu ada neraka yang apinya itu setinggi gunung. Bayangin aja, apinya setinggi gunung. Sampai semua umatnya nggak ada yang bisa nyelamatin. Amal kita nggak ada yang bisa nyelamatin. Sholatnya orang bisa nyelamatna, sedekahnya orang bisa, puasanya orang bisa. Sampai kemudian api itu tetap membara, nggak bisa dipadamkan. Maka tiba-tiba datang Jibril alaihi salam. Siapa? Jibril alaihi salam sing gawa banyu, gawa apa? Banyu diberikan kepada Rasul, ya Rasul siramkanlah api ini kepada api Jahim itu, disiramna. Padahal banyu neraka sidik disiramna. Begitu disiramna, apinya apa? Sidem, ya, padam. Setelah itu Rasul nanya, loh, ting hebat temen ini banyu apa? Ditakok nama malaikat Jibril. Kisahnya di kisah tadi yang kami sebutkan, Mukasyfatul Qulub ya. Ki banyu apa Jibril? Jare Jibril, ya Rasulullah, kiye banyu wong-wong gemien sing pas nang dunya nangis karena merasa berbuat dosa, merasa takut pada Allah, sehingga api inilah yang bisa memadamkan api neraka. Ya Allah, ya Allah. Jadi nangis itu penting. Kapan kita terakhir nangisi dosa? Kapan kita terakhir merasa berbuat dosa dan merasa bersalah? Taubat nangis menggusti Allah, meskipun dewekan orang nasi ngerti. Ya, di keheningan malam atau pas lagi merasa susah nangis menggusti Allah penting. Itu jadi penyelamat kita kelak di akhirat. Sampai Rasul doa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dua mata yang selalu menangis takut pada Allah, merasa wedi menggusti Allah aja disepelekna, meskipun mumpisan gue bisa jadi penyelamat nanti di akhirat. Pamani nek nangise sering, pamani nek ngerasa takutnya sering menggusti Allah. Maka insya Allah semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sebetulnya masih ada bahasa lain tapi kami cukupkan. Jadi sampai kita bisa menghadap Allah dengan salam dari Allah untuk kita umatnya, salamun qauman mir rabbir rahim. Salam dari Allah bagi orang-orang yang selamat kelak di akhirat karena ibadah dan amalnya, dan juga karena taubat yang dia lakukan. Jadi yang pertama solusinya adalah
tidak mengikuti kebanyakan Oh. orang. Yang salah ikutinya apa? Ya Quran, ya sunnah, ya perintah Allah karena Nabi. Lalu yang kedua apa? Lalen. Yang kedua adalah bertaubat. Yang ketiga bertakwa, merasa takut kepada Allah. Lalu yang keempat, perbaiki sholat. Kan didisit nggak perbaiki. Mulailah perbaikan itu dari sholat, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat edisi dibenerna, insya Allah mulai dari sholat yang lain nanti akan terperbaiki. Lalu yang kelima, hindari perbuatan syirik. Dan yang keenam, nanti bahasanya dibaca sendiri, tafsir Ibnu Katsir, adalah berjamaah atau tidak terpecah belah. Setiap manungsa selama muslim, maka dia adalah saudara kita, apapun golongannya, apapun organisasinya, selama menyembahnya Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, maka dia adalah saudara kita. Tadi sudah dijelaskan, ini di tahun politik. Yuk kepada para penceramah, para ustadz, kiai, ceramah sing ngademna aja sing gawe perpecahan, sing nyatukna umat, sing gawe harmonis sesama muslim, ya, agar tadi kita terhindar daripada keluar dari fitrah kita sebagai ciptaan Allah. Jadi jangan terpecah belah, apalagi karena perbedaan pilihan, apalagi perbedaan hal-hal kecil fikih, antara sing kunut ora kunut, antara sing tahlilan ora tahlilan, ora jadi masalah. Selama muslim dia menyembah Allah, dia adalah saudara. Ya, yang penting bisa rukun urip berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Benarnya semata datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.